Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosada. Saya mahasiswa STEM Bidang Sarana Global, di mana saya ini jurusan bisnis digital. Lebih ke konsentrasinya lebih ke bisnis digital manajemen. Bisnis digital manajemen kayaknya baru dengar ya. Iya, soalnya di sini bisnis digital itu lagi dicoba. Yang dicoba itu angkatan yang tahun ini, yang saya dan teman-teman saya. Dan buat kalian yang mau join, boleh kalian bisa cari-cari tahu informasinya, mengenai seminar sarana global ini gimana aja. Kalian tinggal cari di sosial medianya. Terus atau kalian juga bisa tanya-tanya sama teman kalian atau kakak-kakak kelas kalian yang alumni situ. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus UAS pengantar sistem basis data untuk bisnis digital yang berjudul yang berjudul itu perusahaan penyewaan mobil. Pelanggan yang ingin menyewa akan mengisi form sewa kendaraan yaitu FSK. Bila pelanggan membutuhkan supir, maka dapat menyewa dengan perusahaan akan menyediakan supir bila diperlukan. Setiap jenis kendaraan memiliki harga sewa yang berbeda-beda. Harga sewa jasa sopir untuk daerah Jabodetabek dan di luar Jabodetabek berbeda. Setelah mengisi FSK, pelanggan harus melunasi uang sewa di muka dan mendapatkan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran. Pada saat pengembalian kendaraan oleh pelanggan, petugas membawa form pengembalian kendaraan yaitu FPK dan memeriksa kondisi bodi kendaraan apakah terdapat cacat atau tidak. Bila terjadi cacat, misalnya spion pecah, bodinya penyok, maka diperhitungkan penggantiannya dan dibebankan kepada pelanggan. Bila tidak cacat, terlambat, maka tidak perlu mengisi FPK. Bila pelanggan terlambat dalam pengembalian, maka jumlah keterlambatan mobil dan sopir akan dibebankan kepada pelanggan. Setelah membayar kerusakan dan keterlambatan, maka dibuatkan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran. Nah, di sini ada soalnya, yaitu yang pertama kita suruh buatlah IR diagram dari kasus di atas. Kedua, buatlah reduction skema terhadap IR diagram yang Anda buat. Buatlah normalisasi dari hasil reduction skema yang Anda buat, yaitu normalisasi tahap pertama sampai ketiga. Terus keempat, create database dan semua tabel yang Anda buat dalam perintah SQL. Terus yang kelima ini ada isi semua tabel yang Anda buat dengan minimal 5 data. Nah, pertama, gimana sih cara buatnya itu? Kalian pertama buka namanya SQL File atau SQL Online di Google atau di browser. Sebenarnya harusnya menggunakan aplikasi MySQL ya, berhubung nggak bisa dan tidak mendukung laptopnya, jadi saya menggunakan handphone SQL File. Nah, pertama di sini kalian buat aja namanya create tabel consumer, tabel consumer, tutup kurung, tutup buka. Saya
Selanjutnya kalian ketik ID consumer in auto increment primary key. Oke. Terus yang ketiga yaitu consumer name, terus yang alamat. Nah, jangan lupa kalian ini di alamat ini kan nggak ada komanya ya. Kenapa nggak pakai koma? Karena kalau misalkan kita pakai koma itu bakalan error. Saya udah mencoba, di situ error karena di sininya sudah menggunakan tutup kurung titik koma. Nah, ini dia titik kurung titik komanya. Oke. Habis itu kalian ketik insert into consumer ID, consumer name, alamat. Nah, terus kalian ketik halus kurung petik 111 ini itu ID, terus konsumernya itu Rosa, alamatnya itu 3 Rosa. Ini tuh terserah kalian mau nomor berapapun dan nama teman kalian atau alamat nama kalian, teman-teman kalian juga nggak apa-apa, bebas aja sih. Sini kan saya ngambil contoh nama-nama teman saya. Nah, yang kedua itu 222, nama konsumernya itu Ayu, nama alamatnya Pinang. Kalau misalkan kalian kalau udah kalian jangan lupa pakai koma di akhir. Misalkan udah titik koma, lalu kalian kalau udah buat semuanya nih, kalau udah buat semua, di sini kan ada yang namanya primary key ya. Primary key itu yang mana ya? Primary itu ID ini dia itu apa namanya disebutnya, soalnya dia itu memberikan tanda pembeda antara stop pertama sama konsumen yang lainnya. Kalau misalkan kalian kalau udah buat semua itu, kalian ketik select bintang from consumer titik koma, lalu kalian build skema. Setelah itu kan di sini bakalan ada tulisan yang namanya ready skema kalau salah ya, itu warna hijau. Nah, kalau misalkan udah, kalian ketik lagi di sini show table, baru kalian seperti ini. Oke. Maaf, ada gangguan. Kalau udah di build skema ready nih, ada tulisan ini kan tulisan skema ready. Kalau misalkan salah itu bakalan tulisannya ada, kita dikasih tahu. Kalau udah, kalian ketik select bintang from customer koma, terus di show table. Kalau udah di run, nah muncul seperti ini. Kalian pencet ini, seperti ini. Oke. Di sini saya juga sekalian ingin menjelaskan mengenai normalisasi tahap 1 sampai tahap 3. Dimana normalisasi tahap 1 itu dimana satu file memiliki satu nilai contoh. Contohnya kita bisa lihat nih, saya ngambil contoh dari alamat. Misalnya kan alamat ya, misalnya alamatnya si Rosa
antara alamatnya Rosa sama si Ayu itu sama dia kan sama-sama mahasiswa tapi alamatnya itu berbeda. Nah, terus gimana sih sebelum dinormalisasikan kalau alamatnya sama, biasanya itu dia akan blank. Kalau misalkan sama nih, misalkan alamatnya Rosa sama Ayu itu sama, itu dia akan blank di bawahnya. Namun jika sudah dinormalisasikan satu file, ini harus memiliki satu nilai, jadi nggak boleh ada yang bekerja sama dan nggak boleh kosong, harus ada isinya seperti ini. Jika namanya sama, alamatnya berbeda, dia sudah memiliki nilai karena alamatnya yang menjadikan perbedaan. Oke, seperti ini ya. Lanjut ada create table mobil. Kita lanjut ke entity keduanya, yaitu create table mobil. Ada apa aja sih atributnya? Kalian bisa ketik ini ID in auto increment primary key, koma, terus F. Ketik FID konsumer warna merek mobil no polisi. Nah, kalau kalian sudah membuat seperti ini semua, udah di semua nih. Benar, kalian langsung aja buat insert into mobil FID seperti ini. Terus kalian ketik valuesnya untuk kurung petik satu. Nah, ID-nya itu kan satu. Konsumennya Rosa, warnanya itu merah, merek mobilnya itu BMW, nomor polisnya itu 13 12 14. Nah, seperti itu. Terus si Ayu ini ID-nya itu 222. Terus Ayu namanya Ayu, warna kuning, merek mobilnya Mini Cooper, terus nomor polisinya sekian. Kalian membuat seperti itu sampai 5 data. Jangan lupa kasih kurung titik koma. Kalau udah, kalian langsung aja select bintang from mobil titik koma. Udah, kalian langsung build skema akunnya tadi. Udah ready misalnya. Terus kalian ketik lagi di sini select bintang from mobil. Nah, terus show table. Lalu kalian run. Nah, kalau udah, kalian akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ada ID-nya, konsumer warna merek mobil, nomor polisi. Nah, selanjutnya itu normalisasi tahap kedua, yaitu dimana dia tidak boleh terdapat apa namanya bentar. Normalisasi tahap 2 itu dimana dia tidak boleh terdapat di kondisi parsial. Seandainya ada yang sama nih, harus ada dua pemilikan dalam satu entity. Untuk membedakannya, misalnya nih, saya ambil dari FKID-nya. Ini kita contoh ambil dari sini kan,
sini kan ID-nya kan satu-satu. Kita harus mencari atau menentukan pemilik key yang kedua yang kuat, tidak boleh lemah. Kita itu harus cari. Nah, yang mana sih yang kuat itu? Kita ini kan ada FKID, konsumer, warna, merek mobil, nomor polisi. Kita ambil contoh dari warna. Warna itu tidak bisa dijadikan pemilik key. Kenapa? Karena dia itu lemah. Kalau warna kan banyak, semua orang memiliki pastinya, pasti ada aja yang sama. Tidak mungkin hanya kita yang memiliki. Terus merek mobil juga nggak bisa kan dijadikan primary key, walaupun berbeda merek, dia tetap tidak bisa karena dia lemah. Banyak yang memiliki merek mobil yang sama seperti kita yang memiliki. Jadi nggak mungkin nih warna sama merek mobil. Terus yang mana yang bisa kita ambil? Kita ambil aja si nama pemilik atau nama konsumen ini. Nah, kalau nama ini bisa karena tidak mungkin nama mobil lain dengan nama kita itu pasti sama, nggak mungkin dong. Kecuali kalian punya kembaran pasti sama. Nah, terus kalau ini ada nama polisi, di sini juga bisa dijadikan primary key. Ya paling nggak bisa dijadikan yang sama. Mungkin ada belakangnya sama atau berapa. Selanjutnya ada ini namanya normalisasi tahap ketiga. Nah, normalisasi tahap ketiga itu tidak boleh ada entity yang tidak memiliki atribut atau yang biasa kita sebut itu primary key-nya. Lanjut ke create table perusahaan sewa mobil. Ini kalian ketik create table perusahaan sewa mobil sama kayak awalan. Terus ketik ID in auto increment primary key, terus FKID, nama perusahaan, alamat, dan itu kalian buat seperti ini semua nih, seperti ini. Jangan lupa pakai koma dan pakai tutup kurung titik koma. Habis itu kalian langsung aja ke insert into perusahaan sewa mobil. Ini kan tadi di sini FKID, nama perusahaan, alamat. Terus koma, FKID-nya itu 1. Terus nama perusahaannya itu Toyota Mobil. Terus alamatnya itu 3 Raksa. Itu kalian tutup kurung koma, yang keduanya itu ID-nya 2, nama perusahaannya itu Ford Mobil, terus alamatnya di Pinang. Kalian terus ID-nya itu ketiga, terus nama perusahaannya itu Honda, alamatnya di Kutabumi. Jangan lupa kalian pakai titik koma di akhir. Kalau kalian udah semua, kalian ketik select bintang from perusahaan sewa mobil, titik koma. Kalau udah seperti ini, kalian build skema. Habis itu kalian ketik lagi di sini select from perusahaan sewa mobil, terus row table. Habis itu kalian run. Bakalan muncul seperti ini. Nah, seperti ini.
Terus di sini kan apa namanya, kalau ada yang namanya panjang seperti ini nih, insert into perusahaan sewa mobil tuh. Ini tuh in auto increment, ada underscore-nya, terus FKID mobil. Pokoknya yang ada underscore-nya itu ini nih, seperti ini. Dia tidak boleh digantikan dengan titik atau spasi. Nantinya kalian bakalan error, malah jadinya error semua deh pokoknya. Nanti kalian malah pusing ngebenerinnya semua. Nah, lanjut. Di sini ada, kalau udah seperti ini semua nih, ada yang namanya apa ini, create table from sewa nih. Kalian ketik seperti ini, jangan lupa pakai kurung buka. Terus kalian ketik semuanya nih, ada ID info dan primary key, FKID, nama penyewa, tanggal sewa, tanggal kembali, alamat. Maka kalian ketik semuanya seperti ini. Terus jangan lupa di akhirnya itu kalian kasih yang namanya kurung titik koma. Kalau udah, kalian langsung insert info from sewa. Di sini ada, sini ID-nya itu 11, terus nama penyewanya itu si Rosa, tanggal sewanya itu tanggal 23 bulan 12 2020, terus tanggal pengembaliannya itu 30/12/2020 di 300 alamatnya. Nah, kalau udah, yang ke ID kedua itu 222, nama penyewanya si Ayu, terus tanggal sewanya itu 24/12/2020, terus tanggal kembalinya itu kapan, dia itu tanggal 28/12/2020. Alamatnya itu di Pinang. Terus ada ID yang ketiga itu 33, terus nama penyewanya Norma, tanggal penyewanya itu 25/12/2020, terus tanggal kembalinya itu 01/01/2021. Ini alamatnya itu Kota Bumi. Terus di sini ada Misda dan Cinina. Pokoknya kalian buat seperti itu 5 data. Kalau udah, kalian ketik select bintang from sewa. Kalau udah, kalian di show table aja langsung buat skema dulu ya. Langsung print SQL. Nah, hasilnya seperti ini. Panjang ya. Kalian lanjut buat create table pembayaran. Table pembayaran. Terus kalian ketik
in Audi to Mary Kay, FKID, konsumer nama, metode pembayarannya, tanggal pembayaran, data pembayaran, alamat. Tuh, kalau udah kalian dapat seperti itu semuanya tuh, kalian langsung aja ke insert info pembayaran. Sini ada FKID, ini ID-nya itu ada 111, terus konsumernya itu namanya si Ros atau Ayu, terus metode pembayarannya bisa ke Bank BRI atau ke Mandiri, terus metode pembayarannya itu tanggal 23 bulan 12 2020. Total pembayarannya itu berapa? Misalkan 25 juta, wow, misalkan 250 atau berapa, terserah kalian lah, tapi nggak mungkin nih kalian 25 juta. Terus alamatnya 3 Raksa. Terus buat kayak gini sampai 5 data yang berbeda-beda kalian buatnya. Kalau udah, kalian ketik namanya, select bintang from pembayaran. Nah, kalau udah dibuat skema, habis itu muncul di show table dulu, habis itu seperti ini. Kalau udah seperti ini, kalian kalau bisa diusahain jangan sampai salah ya, jangan susah kalau udah salah. Kalian perhatikan baik-baik kata-katanya yang kalian buat. Tamain. Kalau udah ke pembayaran, ya kan langsung ke kwitansi buat minta struknya. Sini kita buat create tabel kwitansi, yang buka, terus if in auto increment primary key, koma, terus ada FKID konsumen, terus konsumer nama, total, tanggal pembayaran, nama bank. Nah, kalau kalian udah buat semuanya, kalian langsung aja ke insert info kwitansi FKID konsumer. Nah, rangkanya ada FKID konsumer nama, total, nama bank. Nah, ketik Paulus, ID-nya itu 11, atau berapa terserah kalian lah ya. Terus konsumer namanya itu punya itu si Rosa, totalnya itu 35 juta atau 250 atau ya 500 atau 1 juta, terserah kalian. Terus ada tanggal pembayaran, nah 23 bulan 12 2020. Nama banknya itu BRI ya, melalui Bank BRI atau debit atau Mandiri. Pokoknya kalian jangan lupa pakai koma. Kalau udah buat semuanya, kalian kalian buat ini 5 ya. Kalau udah seperti itu, kalian ketik namanya select bintang from kwitansi, jangan lupa pakai titik koma. Kalau udah di langsung show table, maka muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Dapat enggak? Tengok.
tabel pengembalian. Setelah dia menyewa kan langsung mengembalikan kan ke perusahaannya. Jadi kita buat create table pengembalian. Ketik in auto increment American, it konsumen nomor konsumen nama, jenis mobil, tanggal pengembalian. Kalau udah, kalian langsung aja insert into pengembalian FK ID, jenis mobil, tanggal pengembaliannya. Terus pokoknya kalian buat seperti ini sampai 5. ID-nya contoh kita ambil dari si Rosa 111, misalnya ID-nya namanya si Rosa. Terus jenis mobilnya itu BMW. Nah, tanggal pengembaliannya itu tanggal 30 bulan 12 2020. Terus di sini ada si Ayu. Ini jenis mobilnya dia ngambil yang Mini Cooper. Pengembaliannya di tanggal 28/12/2020. Nah, terus pokoknya kalian buatlah semuanya itu sampai 5 data. Kalau udah kalian langsung ketik select bintang from pengembalian. Kalau udah seperti itu kalian ketik nih show table, langsung aja kalian run SQL. Nih seperti ini udah muncul. Terus ini juga tabelnya ini udah ada nih, ada konsumer, from sewa, kwitansi, mobil, pembayaran, pengembalian, perusahaan sewa mobil. Itu udah berhasil, dan itu udah selesai. Dan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata saya kurang jelas. Mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Manusia tak luput dari kesalahan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.